Welcome back to my channel, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan analisakan sebuah saham yang selalu trending topik di platform Stockbit. Saham ini adalah saham teknologi terbesar yang ada di Indonesia, tapi harga sahamnya terkecil di Indonesia. Inilah Gotoh. Ini adalah seasonality untuk saham Gotoh. Kita bisa cek di sini sangat mengkhawatirkan sekali ya, banyak merahnya daripada hijaunya. Tapi yang pasti di Januari dan Februari dia pasti hijau ya. Desember merah, lalu masuk ke akhir tahun atau awal tahun Januari dia pasti hijau. Mungkin disitulah kita untuk buy ya, buy saham Gotoh. Namun beberapa pekan ini ada berita yang nggak enak tentang saham Gotoh, yaitu rame-ramai bos Gotoh itu menjual sahamnya ya. Jadi bos Gotoh di sini itu dia itu menjual sahamnya seperti Andre Sulistyo, William Tanuwijaya dan Kevin Alui itu sama-sama menjual saham Gotoh, padahal mereka adalah founder daripada Gotoh itu sendiri. Ini jelas berita yang kurang sedap untuk investor. Apalagi Gotoh mendekati harga 50 ketika video ini diambil ya. Lalu kita coba cek untuk analisa matriks rasio fundamental. Yang pertama kita ada growth revenue, lalu net profit margin, kemudian PE ratio dan earning per share. Yang pertama untuk growth revenue secara annual ini sangat bagus ya. Dari mulai 2018 listing sampai di 2022 itu selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi ini nggak sebanding dengan kuartalnya ya. Untuk kuartalnya memang dia sempat anjlok di kuartal 4 di 2020, anjlok, kemudian bangkit bagus. Jadi perusahaan ini tuh selalu mengalami pendapatan yang sangat baik. Tapi itu bukan faktor utama sebuah pendapatan atau sebuah perusahaan itu cenderung bagus untuk sahamnya. Kita bisa cek lagi untuk net profit margin, inilah hasilnya. Net profit margin Gotoh selalu mengalami defisit kerugian yang cukup fantastis. Terutama di 2022 ya, dia hampir 40 triliun saja untuk kerugiannya. Lalu untuk kuartalnya kita bisa cek hampir tidak ada yang positif ya, semuanya kerugian, bahkan tiap kuartal itu selalu merugi. Itulah sebabnya harga sahamnya terus anjlok. Untuk PE ratio pun juga nggak sebagusnya ya, ini juga minus, kurang bagus sekali, harga sahamnya di bawah rata-rata. Tapi kalau kita cek indikator PE ratio itu semakin kecil itu semakin baik. Ini mana minus, berarti baik kan? Iya memang baik, tapi harga sahamnya kan turun terus. Mau beli? Silakan. Do you own your risk? Kemudian untuk secara kuartal ya, kuartal ini juga buruk ya. Intinya kalau PE ratio itu semakin kecil semakin baik, itu aja. Tapi cek dulu di earning per share, karena ada kaitannya di earning per share juga. Untuk earning per share sendiri ini sama seperti net profit margin ya, tapi dia lebih parah. Di 2020, di 2019 ini hampir goyah dia. Tapi di 2021, di 2022 ini hampir nol. Artinya apa? Artinya saham Gotoh itu memiliki prospek keuntungan yang bisa dialokasikan ya. Jadi prospek keuntungan ini apa? Prospek keuntungan ini adalah sebuah margin keuntungan yang nantinya dia bisa dilanjutkan sebagai revenue. Istilahnya itu kita nutup lubang yang sini dengan pendapatan ini ya. Itu intinya seperti itu. Walaupun secara net profit margin itu minus. Kemudian untuk earning per share secara kuartal ini hampir 0 semua. Ya bisa kita bilang bagus, tapi net profit marginnya itu minus. Siapa yang mau beli perusahaan rugi? Resihan. Saya sih nggak mau ya. Kalau saya kan tipikal orang yang value investor, yang dimana saham tersebut bagus, sahamnya murah itu kita beli. Tapi kalau kita lagi nyoba-nyoba tebakan, beli kucing dalam karung, yang ini yang bagus, yang ini bagus, ya nggak tahu. Itu pilihan kalian sendiri. Tapi di sini saya mengajarkan itu untuk value investing ataupun untuk trading jangka pendek 1 bulan lah. Oke, itu untuk fundamental ya, fundamental. Kemudian kita cek yang terakhir yaitu teknikal. Oke, ini untuk teknikal saham Gotoh. Kita bisa cek ya saham Gotoh ini ya. Wow, sangat dia mau menyentuh ATH ini ya.
Ini all time low-nya, ATL ya, all time low di angka 50. Wah, ini mau mendekati saham gocap ini. Jadi saya tag video ini di tanggal Jumat ya. Ini minggu tepatnya ya, minggu tanggal 22 Oktober saya tag video ini, dan Jumatnya dia menyentuh di harga 59-an. Apakah Senin akan bullish ataukah minggu depan terakhir bulan Oktober akan bullish, kita nggak tahu. Karena yang bisa tahu ini cuma orang yang memiliki kepentingan di sini. Di sini teknikal kita nggak bisa gambarkan ya, karena tidak ada struktur yang bagus di mana dia harus rebound. Karena di sini tidak ada zona sama sekali ya. Di sini nggak ada zona sama sekali. Ini kosongan ini. Ini kosongan ini, nggak ada zona ini. Ya bisa aja dia turun ke 50, bahkan Rp1 pun bisa untuk GoTo. So, tentukan pilihan kalian. Oke, itulah analisa saham GoTo dari saya. Barangkali kalian ada request saham, silahkan drop di kolom komentar. Ataupun yang ingin chat dengan saya, silahkan ke link di bawah ini atau di deskripsi. Oke, saya Rizky undur diri, sampai jumpa.